Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasafari dengan NIM 411221156. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data CPNS menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam analisis kali ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu analisis statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang data yang akan digunakan dalam penelitian untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara general, yang mana akan sangat dibutuhkan agar dapat mengenali data yang akan kita gunakan, yaitu mengetahui tentang informasi dasar dari variabel yang ada di dalam data, serta menonjolkan variabel-variabel yang saling berhubungan. Berikut implementasi codingannya. Dari codingan ini menunjukkan hasil presentasi pendaftar yang memenuhi syarat dan OMS dan tidak memenuhi syarat atau TMS. Presentasi pendaftar yang memenuhi syarat yaitu sekitar 69,30% dari total pendaftar, dan presentasi pendaftar yang tidak memenuhi syarat sekitar 21,3% dari total pendaftar. Hasil ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pendaftar dalam proses seleksi, yang mana sangat penting untuk dievaluasi dan perencanaan ke depannya. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu data. Baik, kita langsung ke codingannya. Kode ini memuat data dari file Excel, yaitu data CPNS XLSX, lalu menampilkan tipe data dari setiap kolom untuk memastikan bahwa kita hanya akan bekerja dengan kolom-kolom yang berisi data numerik. Dan kita menggunakan metode CORE untuk menghitung matriks korelasi yang menunjukkan sejauh mana variabel-variabel dalam dataset saling berhubungan. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan matriks korelasi menggunakan heatmap. Berikut outputnya. Visualisasi heatmap ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan warna yang menunjukkan kekuatan dan arah dari korelasi positif atau negatif. Setiap sel menunjukkan nilai korelasi antara dua variabel yang berkisar di antara -1 hingga 1, yang mana nilai 1 menunjukkan hubungan positif yang sempurna dan nilai -1 menunjukkan hubungan negatif yang sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Dari hasil visualisasi heatmap ini memungkinkan kita untuk dengan cepat mengidentifikasi variabel mana yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Misalnya, jika kita melihat dua variabel dengan nilai korelasi mendekati 1 atau -1, itu berarti ada hubungan yang signifikan di antara keduanya. Lalu yang terakhir yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen, prediktor, dan variabel dependen atau respon. Teknik ini sangat berguna untuk membuat prediksi, mengidentifikasi tren, dan memahami hubungan sebab akibat. Baik, kita langsung ke codingannya. Dari kode ini, kita akan memeriksa apakah kolom pendaftar dan memenuhi syarat ada dalam data frame. Jika salah satu kolom tidak ditemukan, program akan memberikan pesan kesalahan dan keluar. Dan sebelum melakukan analisis lebih lanjut, kita akan menghapus baris yang memiliki nilai NaN pada kolom pendaftar atau MS. Ini penting untuk memastikan bahwa model regresi ini hanya menggunakan data yang valid. Lalu kita akan menyiapkan variabel independen atau X dan dependen atau Y untuk model regresi. Variabel independen ini adalah jumlah pendaftar, sedangkan variabel dependen adalah nilai MS. Kita juga menambahkan konstanta intercept ke variabel independen. Selanjutnya dengan stats model, kita akan membuat model regresi linear ordinary least squares atau LS dengan variabel Y dan X yang telah disiapkan. Hasil dari eksekusi kode ini mencakup berbagai statistik penting seperti koefisien regresi, nilai P, R-square, dan informasi lainnya yang membantu kita memahami kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel. Di sini terdapat nilai R-square adalah 0,919 yang menunjukkan bahwa sekitar 91,9% variasi dalam jumlah yang memenuhi syarat yang dapat dijelaskan oleh jumlah pendaftar. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat
Lalu adjust R-square dengan nilai 0,917 yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menjelaskan data. Selanjutnya nilai F-static yaitu 541,1 dengan probabilitas 8,756 yang menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan. Berikutnya terdapat koefisien untuk konstanta dengan nilai 123,361 dan untuk jumlah pendaftar dengan nilai 0,6547. Ini berarti bahwa setiap tambahan satu pendaftar, jumlah yang memenuhi syarat diperkirakan akan meningkat sebesar 0,657. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Selanjutnya terdapat standar error untuk konstan dengan nilai 125,576 dan untuk pendaftar dengan nilai 0,028 yang menunjukkan ketepatan estimasi koefisien. Di bagian berikutnya terdapat omnibus dengan nilai 31,882 dengan probabilitas 0,000 yang menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi normal. Lalu untuk skewness-nya dengan nilai min 1,521 menunjukkan bahwa distribusi residual condong ke kiri. Selanjutnya kurtosis dengan nilai 9,884 menunjukkan bahwa distribusi residual memiliki puncak yang lebih tinggi dan distribusi normal. Dan Durbin-Watson dengan nilai 1,744 yang menunjukkan adanya sedikit autokorelasi positif dan residual. Lalu terdapat Jarque-Ribera dengan nilai 118,020 dengan probabilitas 2,36 min 26 yang menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi normal. Dari hasil analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan di antara jumlah pendaftar dan jumlah yang memenuhi syarat. Model ini menjelaskan 91,9% variasi dalam jumlah yang memenuhi syarat yang menunjukkan bahwa pendaftar adalah prediktor terkuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.